Ngomong-ngomong teman dekat nih, lagi ada yang beredar di kalangan netizen gitu. Bener nggak sih dekat sama sosok? Kalau dekat dalam arti berteman, ya mungkin iya pasti. Maksudnya nggak mungkin lah kita nggak dekat dalam arti berteman terus bisa jalan bareng, pasti nggak mungkin dong. Oke. Tapi kalau misalnya sesuai asumsi kayak dibilang sama netizen, ya itu biar kalian aja yang berasumsi. Aku nggak mau komentar apa-apa, biar kalian yang nanti lihat kenyataannya seperti apa. Oke, tapi dikait-kaitkan seperti itu, apakah risih atau kayak ya udahlah netizen ntar juga hilang. Jujur nggak mikirin sih, aku Iya. soalnya santai karena lebih ya udah intian truth will prevail gitu sih yang aku mikir. Jadi kayak nggak perlu klarifikasi, nggak perlu aku ngomong banyak. Dari dulu kalian tahu aku juga kayak gimana, aku nggak pernah yang kayak terlalu nyari media lah apalah klarifikasi ini lah klarifikasi B, enggak. Nanti juga bakal Aman terungkap sendiri. sendirinya gitu loh. Oke, berarti berteman baik aja ya. That's it. Jadi Alright, aku belakangan ini kemarin habis selesai tanding, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, everything went well. Latihan aku juga pay off, tapi nggak berakhir di sini ya guys. Aku bukan cuma sekali tanding karena bukan tipikal influencer boxer yang cuma sekali. Maksudnya kayak cuman pas ada pertandingan kita latihan, enggak, cuman memang keseharian aku latihan. Jadi kayak untuk bulan depan mungkin akan ada pertandingan lagi. Aku akan coba untuk rutin sih ikut pertandingan tahun ini. latihannya itu berapa kali seminggu sih Kak? Karena kemarin habis tanding, jadi aku kasih jeda dulu nih. Sekitar sekarang udah 2 hari aku nggak latihan, aku rest day, bener-bener full rest. Udah 3 hari karena juga habis pasang tato baru, jadi nggak boleh keringetan dulu kan. Terus jadinya kita tahan dulu sementara. Cuman badan udah mulai greges ya, jadi udah mulai kangen banget ke Sasana lagi. Tapi biasanya jaga pola makan gak sih Kak kalau misalkan sebelum tanding gitu? Kalau misalnya sebelum tanding biasa itu kita cutting. Jadi kayak misalnya mainnya di berat 57 atau 60, berat jalan kita biasanya itu di 65 atau 64 gitu. Nah nanti dikeringin pada saat mau tanding. Hamin seminggu atau hamin berapa biasanya tuh turunin dulu. Nah nanti hamin 1 habis penimbangan biasa isi lagi tuh, jadi naik lagi beratnya. Nah dengan naik turun berat kayak gitu tuh, itu kan susah ya pasti. Lumayan. Gimana tuh caranya? Mungkin nggak drop juga gitu kan? Satu pastinya jaga kondisi, always jaga kondisi, dan 2 jaga kesehatan makanan juga. Asupan itu nomor 1. Ibaratkan kayak kalian nih punya Ferrari, tapi kalian ya isiinnya biosolar, sama aja kan, jadi bau monggok juga gitu loh. Kayak kalau punya Ferrari ya kalian kasih Pertamax turbo atau apa, jadi lebih awet nantinya gitu. So ya itu aja sih tips dari aku. Vitamin gitu juga. Vitamin, habis sparring baca, main catur, ya itu sih bikin otak tetap berfungsi, karena kita kan benturan kan, dan sekali kena pukul itu 200.000 sel yang mati, itu satu pukulan, baru satu, belum berkali-kali. Nah itu makanya ada berapa ribu yang kena tuh kita nggak tahu. Itu makanya kita harus tetap selalu aktif. Itu sih. Awal mulanya seneng boxing tuh gimana sih? Dari kecil kah atau memang pas gede-gede tiba-tiba gitu? Aku bukan dari kecil sih Kak. Aku mulai telat, jujur. Aku start itu baru 2 tahun terakhir, benar-benar yang kayak fokus 2 tahun terakhir, baru 2 years now. Cuman yang kayak ya emang setiap hari, dan satu hari itu bisa 3 sesi, bahkan bisa sampai jam 3 pagi aku latihan gitu. Jadi ya emang udah nemu passion baru, dan menurut aku itu adalah satu hal yang harus ya. Mas, tadi kopinya di bawah ya? Oh iya, belum ya? Iya, belum. Ya ampun. Gak apa. Ya, Kak, aku minta maaf Kak. Terusin. Nah, tapi
syuting sendiri gimana sih? Apakah ada project-project film ke depannya Ada. bisa kita tunggu gitu kan? Ada, insya Allah Project nanti. Kapal Samudra. Aku bakal main di, kita bakal ganti stasiun TV lagi. Kita bakal pindah ke ANTV maybe, karena bocoran terakhir itu udah dibocorin sama Verona, katanya aku bakal main di sana. Nah itu gimana tuh bang? Kan misalkan kamu harus syuting, tapi juga di tengah-tengah itu juga seneng Tanding. boxing juga gitu kan? Kan pasti ada memar atau bonyok nih minimal di muka gitu kan? Boleh nggak? Tapi buat di take away aja mas. Buat take away. Makasih banyak mas. Kan pasti kalau tanding terus syuting itu kan pasti ada memar-memar, bonyoknya gitu kan? Alhamdulillah. Nah itu gimana tuh? Alhamdulillah, Tapi belum aku pernah belum ya? pernah. Belum pernah ya? Kalau misalkan Nauzubillahiminzalik, jangan sampai. Nauzubillahiminzalik, kalau bisa jangan paling sampai. tutup makeup paling ya, ditutup Ya makeup. paling ditutup efek gitu. Cuman kan sebisa mungkin kita belajar meminimalisir untuk kayak misalnya kena pukulan dampak minimnya kayak gimana sih, cara meredamnya kayak gimana, pergerakannya seperti apa. Itu kita pelajarin dan kita tajemin setiap hari di camp. Jadi kayak apalagi di camp aku itu bukan camp kabur. Camp kabur dalam arti bukan camp yang belajarnya cuman yang kayak curi poin apa gimana. Dia benar-benar yang kayak baku tanam. Ya udah pukul-pukulan, mau sampai ada yang jatuh gitu. Tapi ya itu yang membentuk mentalitas aku di atas ring yang pantang mundur. Jadinya kayak terabas terus, maju terus, mau kena pukul mau enggak maju aja udah. Tapi cedera, oke. Iya. Masih sekarang karena aku amatir. Aku main amatir. Tapi udah pernah cedera, mungkin cedera yang parah gitu? Belum ya? Paling memar-memar aja gitu. Memar ya. Kalau pas latihan sih, jujur aku lebih banyak cedera pas latihan dibanding Daripada pas tanding. tanding. Pas latihan ini geser lah, rusuk gua retak lah, apa ya, adalah kejadian ini turun, ya banyak lah. lumayan. Tapi kamu sendiri kalau misalkan suruh pilih mau aktor atau Boxer. boxer, That's a hard question. Kalau aku disuruh ikutin passion pasti boxing, tapi kalau disuruh realistis, di Indonesia untuk sementara waktu masih realistisan acting karena untuk pendapatannya juga lebih menjanjikan dan aku juga masih ada tanggung jawab beberapa yang harus aku urus, dan menurut aku tanggung jawab lebih penting daripada passion sih ya, karena passion aku bisa lakukan setiap saat dan tanggung jawab itu nggak semua orang bisa bertanggung jawab, itu aja sih. tapi support dari keluarga atau teman-teman sendiri tuh kayak mereka lebih support untuk acting ya daripada boxing ya? Jauh. Pasti ya. Mungkin apa sih yang mungkin mereka khawatirkan gitu? Kalau ke orang tua sih mungkin lebih khawatir aku kenapa-napa nanti ke depannya. Olahraga yang aku pilih kan bukan olahraga yang minimum riskan ya, jadi sangat-sangat beresiko gitu. Iya. Bukan kayak basket atau bola atau apalah gitu. Karena ya kita bisa bilang kita main bola, kita main basket, tapi kita nggak pernah ngomong kita main tinju. Kita selalu ngomongnya kita bertinju, bukan main tinju gitu. So mungkin itu kalau dari pihak keluarga. Kalau dari pihak teman sih lebih ngelihat ke arah jenjang karir, kayak mereka ngelihat lebih kayaknya kalau lu ambil di jalur entertain lebih menjanjikan untuk masa depan. Jadi dua-duanya emang dari kasih sayang sih, dari segi sayang. Share ya. Dua-duanya. Aku disekelilingi sama orang-orang baik, masya Allah.